Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan nama saya Suja Azmi Ismail dengan NIM 171062271, program studi S1 Bisnis Digital angkatan 2022, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Jakarta. Izinkan saya untuk melaporkan laporan magang saya di PT Kereta Api Indonesia Persero selama 5 bulan belakangan ini dengan judul optimalisasi sistem radio dengan integrasi database Haris Modern Information System dalam upaya keamanan data pegawai. Latar belakangnya, di era digital saat ini, transformasi digital menjadi suatu kebutuhan yang sangat penting bagi perusahaan dalam meningkatkan efisiensi kinerja dan juga keamanan data. PT Kereta Api Indonesia juga menerapkan sistem radio dan juga database Haris untuk mendukung pengelolaan data sumber daya manusia secara digital dan terintegrasi. Tujuan dan manfaatnya itu sendiri bagi praktikan yaitu tujuan memahami mekanisme digitalisasi dokumen kepegawaian, mengimplementasikan ilmu human capital management secara langsung, menjalin relasi profesional dan juga memperluas jejaring. Yang keempat, mengembangkan kompetensi keterampilan interpersonal soft skill maupun dari hard skill ini sendiri dari teknis. Nah, untuk manfaatnya sendiri yang didapat adalah mengembangkan skill komunikasi, kerja tim, dan juga manajemen waktu di ruang lingkup profesional. Yang kedua, dan yang terakhir, meningkatkan kemampuan mengelola data secara digital. Proses kerjanya juga dibagi menjadi dua, yaitu main job dan juga general job. Main jobnya itu difokuskan ke manajemen data pegawai, yaitu yang dikerjakannya adalah mengelola, menata, mengarsipkan dokumen data dalam proses input data melalui database Haris, Excel, dan juga SAP. Yang kedua, verifikator pelaporan data pekerja. Dan yang ketiga, mengumpulkan data kartu identitas perusahaan. Untuk general jobnya sendiri atau family job, itu mengolah data pengajuan pembuatan kartu multifungsi atau bisa disebut juga KMF untuk diajukan ke BNI atau Bank Negara Indonesia. Yang kedua, mengolah data pengajuan cuti keagamaan pegawai. Nah, ini eh, gambaran atau profil perusahaan yang sedang saya tempat magangnya. Untuk waktu internshipnya sendiri, magangnya itu dari 10 Februari tahun 2025 hingga 30 Juli tahun 2025. Waktu kerjanya juga itu dari hari Senin sampai hari Jumat dengan sistem WFO dari jam 8 sampai jam 5 sore. Nah, untuk bagannya sendiri, saya langsung dibawahi oleh Vice President Human Capital Operation and Information System di MCSS, atau bisa dibilang juga Human Capital Information System and Support. Kesenjangan teori dan praktiknya itu juga yang dari kesenjangan teori, fokus teori HCM, Human Capital Management, terkait landasan sumber daya manusia secara modern. Dan yang kedua, adanya perbedaan antara pemahaman teoritis dan juga kompleksitas operasional nyata. Dan yang praktiknya itu juga tuntutan teknik, adaptasi cepat, dan juga kerja tim itu juga harus dijaga. Eh, yang kedua atau yang terakhir adanya penguatan praktik digital tools dan soft skill atau interpersonal di dunia kerja. Kontribusi praktikannya itu eh, membantu updating data pegawai melalui sistem Haris dan juga SAP, membantu proses pembuatan dan juga verifikasi kartu bukti diri EKBD dan juga kartu multifungsi bisa dibilang juga dengan KMF. Lalu berkontribusi kerja tim, melakukan validasi dan approval 12.000 dokumen kepegawaian, dan yang terakhir
Yang terakhir, filtering dan arsip dokumen pegawai dan hard file maupun soft file menggunakan sistem. Kendala dan solusi yang dialami oleh praktikan sendiri yaitu kendalanya kesalahan pengolahan data itu udah sering terjadi karena kurangnya ada apa ya? Kurangnya penggunaan tools ataupun software yang digunakan oleh perusahaan dan juga perlu adanya adaptasi. Yang kedua, kurangnya bimbingan teknis dan yang ketiga, adaptasi dengan lingkungan kerja 1 bulan pertama terkait Haris dan juga SAP itu sendiri. Nah, solusinya gimana? Aktif bertanya dan meminta feedback. Yang kedua, diberikan pelatihan teknis secara berkala dan yang terakhir, belajar sistem secara mandiri. Kesimpulan dan sarannya adalah kesimpulan PKL dapat meningkatkan pemahaman dalam suatu bidang. PKL dapat meningkatkan soft skill maupun hard skill. Yang ketiga, yang terakhir adalah adanya kesenjangan antara teori dan juga praktik, namun dapat menjadi evaluasi untuk kesiapan di dunia operasional profesional. Sarannya adalah bagi perusahaan menyusun penugasan yang lebih terstruktur dan juga bervariasi untuk mendukung pengembangan keterampilan praktikan. Yang kedua, untuk universitas dan juga praktikan menyusun penugasan yang lebih terstruktur dan bervariasi untuk mendukung pengembangan keterampilan praktikan. Dan yang terakhir adalah harus aktif, disiplin, dan menjaga kode etik kerja serta nama baik alma mater selama PKL. Sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. Let me introduce myself. My name is Suja Azmi Ismail. You can call me Suja with NIM 171062271, Bachelor of Digital Business Study Program, Economy and Business Faculty. I'm currently undergoing an internship at PT Kereta Api Indonesia Persero for 5 months. So let me present my internship report until optimization of Ralio system with Haris Human Resource Information System database integration of employee data security import. Background. Digital transformation is an important need for companies to improve efficiency and data security. PT Kereta Api Indonesia Persero implement the Ralio and Haris system to support digital and integrate HR data management. Objective and benefit. Objective, understand the mechanism of digitizing personal document, implement human capital management knowledge directly, build professional relationship and expand network, and last, develop soft skill and hard skill interpersonal competencies. Benefit, develop communication skill, teamwork, and team management in a professional setting. high high grow up management data for digitalization. Work process, main job employee data management, manage, organize, and archive data document in the data input process through Haris, Excel, and SAP database. Number two, verify of employee data reporting. And last, collect company identity card data. General job is processing data and application for the creation of multi-function card or KMF to be submit to Bank Negara Indonesia or BNI. And last, processing data and on application for employee regular sleep, place, and time. This is my profile company and internship start date
internship on February 10 until July 13, 2025. The work unit position that I currently hold is MCSS of Human Capital Information System and Support. And working hour Monday until Friday in work from office in 8 p.m. until 5 p.m. Theory and practice gap. Practice gap. Human capital management, our HCM theory focus on the foundation of modern human resource. Number two and last, there is a gap between theoretical understanding and real operational complexity. Theory, technical demands quick adaptation and teamwork. And last, there is strengthening of digital tools on and soft skill interpersonal practice in the world of work. Contribution myself in companies is help update employee data through Harris and SAP system, assist in the process of creating and verify identity card IKBD and multifunction card or KMF. Contribute to the work team, validate and improving 12.000 employee dokumen and filter and archive employee document hard file and soft file using the system. As for the obstacle that I feel and the solution is obstacle data processing error, lack of technical guidance, and last update adaptation to the first 1 month work environment related to Harris and SAP or SAP. Solution is actively ask question and give feedback to mentor. Number two, provide regular technical training. And last, learning the system independently. Conclusion and suggestion is conclusion. Internship can improving understand in a field. Number two, internship can improve soft skill interpersonal and hard skill technical. There is a gap between theory and practice, but I can be on evaluation for readiness in the professional world and suggestion. Companies are arranged for structure and varied assessment to support the development of internship skill and for university practitioner arrange more structure and verify engagement to support the development of internship skill, and then must be active, discipline, and maintain work ethics and the good name of the alma mater during in the internship. Thank you for that's all. Thank you for watching. I hope this is useful for you. Thank you. Good morning. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.